Terbukti. Sains mengungkap alasan kita akan selalu muda di surga. Untuk yang sudah subscribe dan nonton video ini, admin doakan masuk surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ufaira, banyak teman bertanya, apa benar kita akan selalu muda saat di surga? Sebelum melakukan riset, ada baiknya kita gali informasi-informasi mengenai apa yang akan kita telusuri itu. Admin mencoba menelusuri informasinya dari jalur hadits dan Al-Quran. Coba baca lagi hadits berikut. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang surga akan memasuki surga tanpa rambut, tidak berjanggut, berwarna putih, berambut keriting, dengan mata mereka diurapi dengan kol, berusia 33 tahun. Kita konfirmasi informasi hadis tersebut dengan informasi Al-Quran. Ternyata Al-Quran juga menginformasikan hal yang serupa, simak baik-baik ayat berikut. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Quran Surat Al-Insan ayat 19. Dari informasi hadis sudah dikonfirmasi kebenarannya dengan informasi yang ada di Al-Quran ternyata benar adanya sehingga informasi hadis itu lebih kuat pijakannya. Oke, informasinya sudah kita dapatkan dari sumber yang otoritatif, sekarang kita riset kebenaran informasi tersebut menggunakan bukti-bukti ilmiah. Seperti yang sering admin jelaskan di video-video sebelumnya, bahwasannya ketika meninggal dunia, maka dua entitas yang ada di tubuh manusia yaitu badan kasar dan badan halusnya akan terpisah. Badan kasarnya yang sering kita sebut dengan jasad akan hancur dan kembali menjadi hara. Berbeda dengan badan kasar, entitas lainnya yaitu badan halus yang biasa kita sebut dengan nyawa ini akan terus eksis dengan kesadarannya di alam kuantum. Kesadaran itulah yang disebut dengan jiwa. Jiwa akan terus mengalami proses pemurnian hingga ia menjadi suci kembali dari energi-energi kotor akibat perbuatan buruknya selama di dunia. Kapan-kapan kita akan bahas bagaimana jiwa ini dimurnikan dan seberapa dahsyatnya proses pemurnian jiwa itu. Kembali ke topik. Sahabat Ufaira, dalam fisika kita mengenal teori relativitas umum. Dalam teori relativitas umum, waktu dipengaruhi oleh kelengkungan medan atau gaya gravitasi. Semakin dalam kelengkungannya maka waktu akan semakin melambat. Contoh ketika cahaya melewati lubang hitam. Di mana kita tahu bahwa lubang hitam ini merupakan objek ruang angkasa yang memiliki gaya gravitasi super besar bahkan cahaya tak mampu untuk melewatinya. Cahaya dibuat melambat oleh lubang hitam sehingga ketika cahaya akan melewati objek ruang angkasa yang satu ini, cahaya tidak bisa lolos. Pemirsa harus tahu, lubang hitam terbentuk dari massa bintang neutron yang begitu besarnya menyebabkan kelengkungan yang sangat dalam sehingga menimbulkan gaya gravitasi yang sangat besar. Kamu bisa bayangkan apa yang terjadi jika cahaya yang bergerak dengan sangat cepat itu melintasi lubang hitam, maka pergerakannya menjadi melambat dikarenakan adanya lengkungan di lubang hitam tersebut. Bahkan cahaya bisa terhisap ke dalam lubangnya dikarenakan gaya gravitasinya. Ini sama halnya dengan jiwa yang berada di surga. Jiwa merupakan substansi sebenarnya dari seorang manusia. Meskipun badan kasarnya sudah hancur, namun kesadarannya akan terus eksis dalam bentuk kuantum. Karena kita akan membahas tentang surga, kita cari tahu dulu di mana sebenarnya letak surga itu. Tidak perlu jauh-jauh, surga itu terletak di bumi ini juga. Kita saat ini hidup dalam bagian terkecil dari surga itu. Dikarenakan kita masih hidup di alam dimensi 3, kita hanya bisa merasakan kebahagiaan surga dalam skala dimensi 3. Saat ini kita hidup berhimpitan dengan dimensi kuantum itu. Ketika manusia meninggal dunia maka jiwanya masih tetap hidup dalam bentuk energi di alam kuantum. Seperti yang kita tahu, ilmu fisika mengatakan bahwasanya tubuh manusia selalu memancarkan energi elektromagnetik di setiap gerakannya. Energi elektromagnetik tersebut takkan lenyap meskipun badan kasarnya sudah tidak ada. Energi yang dihasilkan saat seorang sudah meninggal dunia akan terus eksis dan terekam di alam semesta. Energi ini kelak yang akan diperlihatkan kembali kepada si jiwa di alam barzah sebagai saksi dari perjalanan hidupnya selama di dunia dari dia dilahirkan hingga dia meninggal dunia, maka dari itu mulut, kaki, tangan seolah dikunci dan tidak dapat berbicara. Sahabat Ufaira,
Ada sebuah teori dimensi alam semesta yang disebut dengan teori superstrings, menyebutkan alam semesta terdiri dari 10 dimensi, yaitu titik, garis, dimensi 3, dimensi 4, sampai dengan dimensi 9 ditambah dimensi waktu menjadi 10 dimensi. Dari dimensi-dimensi tersebut ada yang disebut dengan dimensi ruang. Dimensi ruang ini terbentuk mulai pada dimensi 3. Dimensi 2 terbentuk dari titik-titik yang disusun sejajar. Dimensi 3 terbentuk dari dimensi 2 yang dilengkungkan. Dimensi 4 terbentuk dari dimensi 3 yang dilengkungkan. Begitu seterusnya hingga dimensi 9. Dari lengkungan-lengkungan tadi terbentuk dimensi, di dalam dimensi ruang inilah terbentuk dimensi waktu. Jadi, kalau kita mengacu pada akibat dari teori-teori relativitas umum, salah satunya yaitu kecepatan yang mendekati kelengkungan maka kecepatan itu akan melambat. Dalam fisika, ada yang namanya spektrum elektromagnetik, yaitu rentang frekuensi gelombang elektromagnetik, ini juga terdapat pada cahaya di ruang hampa. Kita tahu sendiri kan seberapa cepatnya cahaya bergerak. Nah, bagaimana kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang hampa? Ini akibatnya. Akan terjadi fenomena yang disebut dengan dilatasi, ini yang akan dialami kita nanti di surga. Karena kesadaran kita di surga dalam bentuk kuantum atau energi maka pergerakan kita pun dalam bentuk gelombang. Jika kita nanti di surga bergerak dengan kecepatan cahaya maka berakibat perlambatan waktu, sehingga umur kita pun melambat, detak jantung kita melambat, sel-sel di dalam tubuh kita melambat dan seterusnya. Jadi seluruh penghuni surga nanti akan dalam keadaan muda meskipun dia di saat meninggal dunia berumur 70 tahun. Umur 70 tahun jika dibandingkan dengan lamanya waktu yang kita jalani di surga kelak maka umur 70 tahun di dunia itu tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, banyak yang bilang hidup sesungguhnya ya nanti di alam akhirat, bukan di alam dunia, karena alam dunia pada hakikatnya merupakan alam ujian bahisi jiwa. Jika lulus uji di alam dunia, maka proses peleburan jiwa akan semakin mudah dan lancar. Sebaliknya jika di dunia tidak lulus uji, maka proses peleburan di akhirat akan semakin sulit. Maka baik-baiklah mumpung masih di dunia. Wassalam.